Permasalahan program linier. Pada Agustus 2020, Unima menyalurkan bantuan kepada mahasiswa terkait dengan dibukanya proses tatap muka berupa bantuan hand sanitizer dan masker kain. Untuk itu, Unima memesan hand sanitizer di PT GIF. PT GIF memproduksi hand sanitizer dan masker kain. Untuk pembuatan hand sanitizer dibutuhkan 4 jam kerja, sedangkan pembuatan masker kain 3 jam kerja. Untuk pengemasan hand sanitizer 2 jam kerja, sedangkan pensterilan masker kain 1 jam kerja. Jumlah waktu pembuatan hand sanitizer dan masker kain lebih dari 240 jam, sedangkan jumlah waktu pengemasan hand sanitizer dan pensterilan masker kain adalah 100 jam. Keuntungan per hari untuk hand sanitizer adalah Rp700.000, sedangkan untuk masker kain keuntungannya adalah Rp500.000. Berapakah hand sanitizer dan masker kain yang dapat dibuat PT GIF agar memperoleh keuntungan maksimum? Penyelesaian menggunakan metode Big M. Misalkan hand sanitizer sama dengan X1 dan masker kain sama dengan X2. Fungsi tujuan Z sama dengan 700.000 X1 tambah 500.000 X2. Fungsi kendala 4X1 tambah 3X2 lebih dari sama dengan 240. 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 100. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada step by step. Oke teman-teman, kita masuk pada step yang pertama. Untuk memudahkan perhitungan, kita hilangkan dulu 0 yang ada di fungsi tujuan. Untuk langkah pertama, fungsi kendala yang pertama, kita kurangkan dengan S1 atau disebut variabel surplus, yaitu lebih dari sama dengan dan sama dengan. Dan untuk fungsi kendala kedua, kita tambahkan dengan S2 atau disebut variabel slack, yaitu lebih kecil sama dengan. Jadi kita dapatkan maksimum Z sama dengan 7X1 tambah 5X2, kendalanya 4X1 tambah 3X2 kurang S1 sama dengan 240, 2X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 100, S1 kurang S2 lebih dari sama dengan 0. Kita masuk pada step yang kedua, maksimum Z sama dengan 7X1 tambah 5X2, kendalanya 4X1 tambah 3X2 kurang S1 tambah A1 sama dengan 240, 2X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 100, S1, A1, S2 lebih dari sama dengan 0. Jadi teman-teman di sini kita lihat ada A1 itu adalah artifisial. Jadi kita masuk pada step yang ketiga, maksimum Z sama dengan 7X1 tambah 5X2 kurang MA1. Kenapa di sini kita ketambahan lagi dengan MA1? Syarat dari Big M kalau mencari maksimum itu menggunakan min M, sedangkan kalau mencari minimum menggunakan M. Karena di sini kita mencari maksimum, jadi kita harus menggunakan min M. Jadi kita masuk pada step yang keempat, Z kurang 7X1 kurang 5X2 tambah MA1 sama dengan 0, min M X baris 1 kali min 4MX1 kurang 3MX2 tambah ME1 kurang MA1 sama dengan min 240M tambah Z tambah kali min 4M kurang 7 X1 tambah min 3M kurang 5 X2 tambah ME1 sama dengan min 240M. Jadi pada step yang keempat kita menggunakan eliminasi untuk menghilangkan variabel artifisial atau yang tadi A1. Kita masuk pada tabel berikut ini. Variabel basis Z untuk baris Z, Z1, X1 min 4M
kurang 7, X2 min 3M 5, E1M A10 S20 penyelesaian min 240. Untuk variabel basis baris A1 Z0 X14 X23 E1 min 1 A1 1 S20 penyelesaian 240. Variabel basis S2 baris S2 Z0 X12 X21 E10 A10 S21 penyelesaian 100. Kita masuk pada tabel berikutnya. Variabel basis untuk baris A1 X14 penyelesaian 240 rasio 60. Variabel basis untuk baris S2 X12 penyelesaian 100 rasio 50 atau minimum. Jadi kesimpulan yang kita dapat, X1 masuk dan S2 keluar. Kenapa X1 masuk basis? Karena min 4 adalah negatif terbesar atau bilangan paling kecil. Dan S2 kenapa keluar basis? Karena kita mencari nilai positif yang paling kecil. Kita masuk pada algoritma penyelesaian. Ganti S2 menjadi X1. Jadi di sini kenapa S2 menjadi X1? Karena sesuai dengan tabel yang sebelumnya, S2 sudah keluar basis. Jadi kita dapatkan baris X1 sama dengan baris S2 bagi 2 sama dengan 0, 2, 1, 0, 0, 1, 100. Kita bagi 2, kita dapatkan hasil 0, 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 50. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 4M kurang 7 kali 13 kali X1 sama dengan 1 kali min 4M kurang 7 kali min 3M kurang 5 M 0 0 min 240 0 min 4M kurang 7 min 2M kurang 7/2 0 0 min 2M kurang 7/2. Kita dapat 1 0 min 2M kurang 3/2 M 0 2M tambah 7/2. Yang ketiga, baris baru A1 sama dengan baris A1 kurang 4 kali baris X1 sama dengan 0 4 3 min 1 1 0 240 0 4 2 0 0 2 200. Kita kurangkan mendapatkan hasil 0 0 1 min 1 1 min 240. Kita masuk pada tabel berikutnya. Variabel basis untuk baris Z Z1 X10 X2 min 2M kurang 3/2 S1M A10 S2 2M tambah 7/2 penyelesaian 4820M tambah 84 350. Variabel basis untuk baris A1 Z0 X10 X21 S1 min 1 A1 1 S2 min 2 penyelesaian 40. Untuk variabel basis baris X1 Z0 X11 X2 1/2 S10 A10 S2 1/2 penyelesaian 50. Tabel berikutnya variabel basis untuk baris A1 X21 penyelesaian 40 rasio 40. Untuk variabel basis baris X1 X2 1/2 penyelesaian 50 rasio 25 yang paling minimum. Jadi kesimpulan X2 masuk, X1 keluar. Kenapa X2 masuk basis? Karena nilai X2 adalah yang paling negatif. Dan kenapa X1 keluar basis? Karena X1 memiliki rasio yang paling minimum. Ya, ini adalah tabel yang terakhir. Yang pertama, ganti X1 menjadi X2. 0 1 1/2 0 0 1/2 50 kita bagi dengan 1/2. Baris X2 sama dengan 0 2 1 0 0 1 100. Kedua, baris baru Z sama dengan 1 0 min 2 kurang 3/2 M 0 2M tambah 7/2 4820 M tambah 84 350 0 min 4M kurang 6/2 min 2M kurang 3/2 0 0 min 2M kurang 3/2 min 200M kurang 300/2 itu kita kurangkan. Jadi kita dapat hasilnya 1 2M tambah 3 0M 0
M tambah 2, 4920M tambah 84.500. Yang ketiga, baris baru A1, 01, 1/2, 00, 1/2, 50, 02, 1, 00, 1, 100, itu kita kurangkan, jadi kita dapat hasil 0, min 1, min 1/2, 00, min 1/2, min 50. Jadi tabelnya variabel basis untuk baris Z, Z1, X1, 2M tambah 3, X20, S1M, A10, S2M tambah 2, penyelesaian 4920M tambah 84.500. Variabel basis untuk baris A1, Z0, X1 min 1, X2 min 1/2, S10, A10, S2 min 1/2, penyelesaian min 50. Variabel basis untuk baris X2, Z0, X12, X21, S10, A10, S21, penyelesaian 100. Jadi kita dapatkan di sini tabel yang sudah optimal. Jadi di mana tabel ini adalah tabel terakhir di mana baris Z semuanya sudah positif, jadi sudah optimal.